Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda Bulanila dengan nomor NPM 23758003 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 5A. Jadi di video kali ini saya ingin mengerjakan slide 5.1.4 Scanning for SMB Vulnerabilities with Enum for Linux. Jadi di praktikum kali ini kita akan mempelajari teknik enumerasi layanan SMB atau server message block menggunakan Enum for Linux. Jadi Enum 4 Linux ini merupakan sebuah tool yang dapat mengumpulkan informasi dari Windows maupun sampai server. Nah, praktikum ini juga nantinya akan mencakup penggunaan SMB client untuk mengakses dan mentransfer file pada layanan SMB. Kegiatan ini mensimulasikan proses seseorang penetration tester dalam mengidentifikasi kelemahan jaringan yang menggunakan layanan file sharing serta potensi eksploitasi dengan mengubah file berbahaya ke server target. Nah, tujuan dari praktikumnya yaitu yang pertama memahami konsep dasar SMB dan Samba dalam jaringan. Yang kedua, menggunakan Enum for Linux untuk melakukan enumerasi terhadap user, share, group, password police, dan service SMB. Yang ketiga, menggunakan Nmap untuk menemukan host yang menyediakan layanan SMB. Yang keempat, mengidentifikasi share file di tempat server target. Yang kelima, mencoba transfer file ke server menggunakan SMB client sebagai simulasi serangan. Yang keenam, menyadari potensi risiko keamanan akibat konfigurasi SMB yang tidak aman. Jadi langkah-langkah praktikumnya, langsung saja yang pertama, launch Enum for Linux and explore its capability. Step 1. Verify that Enum for Linux is installed and view the help file. Oke, jadi kita masih menggunakan kali. Nah, di sini kita masukin username kali dan password juga kali. Oke, ini kita close. Nah, selanjutnya, most Enum for Linux command must be run as root. So, use the sudo su command to obtain persistent root access. Oke, jadi kita gunain command sudo su untuk masuk ke root. Mix sudo su. Oke. Nah, selanjutnya kita akan ketik Enum for Linux script help ini untuk melihat opsi dan sintaks perintah. Di sini ada beberapa opsi dan sintaks yang akan kita gunakan. Jadi file tersebut akan berguna untuk kita ketika kita membutuhkan sintaks yang cocok untuk konfigurasi host dan server dan mengenai informasi di jaringan tersebut menggunakan SMB. Yang kedua, selanjutnya step kedua, research terms associated with SMB function. Many terms used in Windows and SMB function may not be familiar to you. So, the output of the Enum for Linux command may be difficult to interpret at first. Use an internet search engine to find the definition of the term keys. Jadi banyak peraturan yang digunakan untuk Windows dan SMB function, fungsi SMB. Mungkin yang tidak kita familiar. Makanya output dari Enum for Linux ini mungkin bakal susah untuk kita 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 interpretasi. Jadi kita bisa gunain internet untuk mencari tahu
definisi yang sulit atau uh, peraturan yang tidak kita ketahui. Nah, kita bisa cari mengenai relative identifier. Oke, jadi relative identifier adalah bagian dari security identifier Windows yang secara unik mengidentifikasi pengguna, grup, atau objek lainnya di dalam sebuah domain. Kemudian security identifier. Jadi security identifier merupakan pengenal numerik unik yang digunakan pada sistem operasi Windows untuk mengidentifikasi prinsip keamanan seperti akun pengguna, grup keamanan, dan komputer. Lalu ada domain controller. Um, Domain controller ini special server that acts as the central administrator of the server. Jadi uh, security. Oke, jadi domain controller itu seperti merupakan sebuah server dalam jaringan Windows yang berguna sebagai administrator untuk mengelola autentikasi pengguna seperti dengan login dan username dan password, kemudian mengatur aktualisasi, hak akses user ke resource jaringan seperti file, printer, aplikasi, kemudian menyimpan dan mengelola database. Nah, selanjutnya kita cari tahu tentang lightweight directory access protocol. Jadi LDAP atau Lightweight Directory Access Protocol merupakan protokol akses direktori ringan yang telah menjadi tulang punggung manajemen informasi identitas dalam lingkungan jaringan. Dengan keterbatasan sumber daya yang minim, LDAP muncul sebagai solusi efisien untuk mengakses dan menyimpan informasi direktori. Kemudian workgroup merupakan kelompok kerja dalam atau sekumpulan komputer yang terhubung dalam satu jaringan lokal yang beroperasi dengan model peer-to-peer di mana tidak ada komputer pusat yang mengontrol yang lain, melainkan setiap komputer memiliki peran dan tanggung jawab sendiri. Oke, kita lanjut part kedua. Part kedua, use Nmap to find SND server. Send the virtual network to find potential target. One way to identify potential target for SND enumeration is to examine the open port. In an earlier lab, you use Nmap to find and enumerate open ports on target system. Common open ports on SND servers are ini. Di part kedua itu kita akan melakukan identifikasi SND server dengan Nmap. Jadi kita akan melakukan scanning dengan subnet 172.17.0.0. Nah, ini kita bisa langsung aja jalan di server kita. Nah, ini kita udah mulai Nmap di subnet 172 plus 24. Ini kita udah berhasil scan Nmap. Kemudian kita akan melakukan scanning subnet itu menggunakan subnet 10.6.6.0/24.
Yang ketiga, use enum for Linux to enumerate user and network file shares. In this part, you will use enum for Linux to discover more information about the few potential targets. Step 1. Perform an enum for Linux check on target. Oke, jadi di part 3 ini kita bakal enumerasi target dengan enum for Linux. Yang pertama, kita akan enumerasi user di host 172.17.0.2. Nah, kita akan gunain sisa ini. Use the enum for Linux menu option to list the user configure on the target. Remember that enum for Linux command require root permission to execute. Oke, jadi nanti enum for Linux ini bakal meminta izinan dari root untuk eksekusi. Oke. Nah, selanjutnya, list the file share available using enum for Linux as command. Use the service option to see the standard tools that are used to obtain the information. Coba jalanin. Ini untuk enumerasi share file. Oh, yang sebelumnya kita lihat enumerasi user host, dan sekarang kita lihat enumerasi share file. Ini ada beberapa file, screen, CMP, oke. Yang ketiga, yang C, penetration tester may not have uncovered a known username or password combination to further their exploit. In this case, they need to do a broad first password attack to obtain the necessary credentials. It is a benefit to know the password policy in place on the target system to secure the brute force effort. Use the enum for Linux stay common to list the password policy. Oke, jadi yang ketiga ini kita bakal enumerasi password polisi. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada password info for domain Metasploit table. Minum passwordnya 5, password info 5. Oke. Kemudian step kedua, perform a simple enumeration scan on target. Jadi di sini kita diminta untuk lakukan enumerasi lengkap pada host 10.6.6.23 dengan menggunakan command enum for Linux A. Kita akan melihat enumerasi lengkap pada host 10.6.3. Targetnya ini Linux hardcore use SMB client to transfer files between systems. SMB client a component of Samba that can store and retrieve files. Similar to an FTP client, you will use SMB client to transfer a file to the target system. Oke, yang part keempat ini kita bakalan transfer file dengan SMB client. Yang pertama di sini, create a test file using cat command. Kita akan buat sebuah text file menggunakan perintah cat. Name the file, ini nama filenya nanti bytefile.txt. Kemudian enter the desired text. This example, this is a bad file. Jadi nanti kita bakal ketik di dalamnya. This is a bad file. Kemudian kita akan menggunakan Ctrl C untuk ketika kita sudah selesai membuat file. Kita bakal buat menggunakan perintah
This is a bad sign. Setelah itu, kontrol C. Kemudian kita akan melihat opsi yang tersedia dengan SMB client menggunakan command SMB client yang script. Oke, kemudian kita akan use the SMB in-L command to list the shares on the target card. This command produces a similar output to what the enum boolean command within R3. Jadi kita bakal lihat share di targetnya yaitu subnet 172.17.0.2. Ini sudah share. Connect to the MP. Kemudian enter dir to view the content of the share. Dir sebentar. Oke, kemudian upload the bat file. Oke, ini kita upload the bat file. Kemudian kita akan verifikasi dengan perintah dir lagi. Nah, di sini udah ada filenya, udah ke upload dan ke transfer ke subnet tujuan kita. Artinya di sini kita sudah selesai untuk mencari target SMB atau Mnet untuk menenumerasi user, share, policy, dan upload file ke server SMB client. Oke, mungkin segitu dulu video penjelasan dan hands-on dari lab 5.1.4 Jennifer SMB Consumer dari Smart Suite and Requirement. Terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.